Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikannya umur yang panjang, kesehatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini kita bisa berpartisipasi dan berada pada acara diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan dipaparkan oleh rekan kita Ibu Nana Erniwati SPD dan Ibu Dian Rosita Agustin SPD. Kemudian salam dan salawat kita kirimkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhirul zaman sebagai rahmat bagi seluruh alam. Baiklah Bapak Ibu guru yang kami hormati, mari kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan oleh Kepala SMP Negeri 7 Kota Bima, Ibu Saadatul Hayat SPDI MPD. Kepada Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, dan pula Ibu calon guru penggerak angkatan yang ke-6, Ibu Nana Erniwati dan Ibu Dian Rosita Agustin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan, umur panjang, dan dapat hadir di sekolah dan mengikuti kegiatan diseminasi atau pengimbasan dari ibu-ibu calon guru penggerak. Salawat serta salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, Nabi akhirul zaman, Nabi rahmatan lil alamin. Semoga kita semua mendapat syafaat hingga yaumil akhir nanti. Program Guru Penggerak merupakan episode ke-15 dari Merdeka Belajar. Dan pada kegiatan ini, kegiatan pengimbasan budaya positif. Budaya positif yaitu nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, atau bisa juga kebiasaan-kebiasaan yang dilaksanakan di sekolah, yang bertujuan agar murid menjadi pribadi yang bertanggung jawab
hubungannya guru dengan murid itu merupakan salah satu yang sangat penting untuk membangun budaya positif. Budaya positif yang sudah dilaksanakan di sekolah kita ini dari guru penggerak angkatan yang ketiga, yaitu budaya positif 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. 5S. Yang kedua, lihat sampah, ambil. Dan yang ketiga yang sudah dilaksanakan 2 pekan dalam sebulan, yaitu pada hari Sabtu, yaitu salam aksi. Sabtu dalam ajang kreatif dan inovasi. Dan akan dilanjutkan oleh CGP ini, akan dikembangkan lagi budaya positif yang sudah ada, yaitu keyakinan di dalam kelas yang meliputi kesepakatan antara guru dan murid. Dan mudah-mudahan harapan saya budaya positif ini dapat berlanjut dan menghasilkan generasi-generasi yang bertanggung jawab dan pribadi yang berakhlakul karimah. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru yang kami hormati, mari kita memasuki acara inti. Kami sangat berharap kepada kita semua Bapak dan Ibu guru untuk menyimaknya dengan baik. Selanjutnya kita persilakan Ibu Nana Erniwati dan Ibu Dian Rosita untuk memaparkan atau berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kepada ibu-ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan dan keluangan waktu Bapak Ibu untuk menghadiri acara kami ini, karena ini berkaitan dengan kami pribadi dan tentunya akan bermanfaat untuk kita semua sebagai warga sekolah SMP Negeri 7 Kota Sumatera Selatan. Di sini kami berbagi apa yang kami dapatkan di modul 1.4 di pendidikan guru penggerak Bapak Ibu ya, dengan tema budaya positif. Hal ini ingin kami imbaskan ke Bapak Ibu semua agar efeknya bukan hanya pada kami pribadi, tapi tentunya dengan harapan ini akan bermanfaat luar biasa dan memberikan dampak positif untuk kita dan anak-anak kita tercinta. Next, kemudian. Nah, ini adalah beberapa materi yang kami dapatkan di modul 1.4 ya Bapak Ibu. Ada 6 materi yang kami dapatkan dan ini sudah kami pelajari secara mandiri, kemudian melakukan kolaborasi dengan fasilitator. Kebetulan kami berdua memiliki fasilitator yang berbeda. Sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah budaya positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi yang terkait dengan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Dan yang terakhir adalah penerapan restitusi itu sendiri, yaitu terkait dengan segitiga restitusi. Untuk saya sendiri, saya akan memaparkan 3 materi karena saya akan berkolaborasi dengan Ibu Dian terkait dengan diseminasi ini. Kemudian, baik Bapak Ibu, kami punya pertanyaan pemantik. Ada 3. Yang pertama, kira-kira Bapak Ibu sudah ada nggak peraturan di kelas? Ini pertanyaan terkait dengan wali kelas ya. Ada.
Ada nggak peraturan kelas? Ada. Oke, Pak Iqbal ada. Yang lain? Ada. Oke, Pak Slamet juga ada. Ada lagi? Ada. Oke, ada. Alhamdulillah ada. Kemudian pertanyaan kedua, siapa yang buat? Siapa yang buat peraturannya? Apakah Bapak Ibu? Apakah diskusi dengan anak-anak atau bagaimana? Diskusi dengan anak-anak, Ibu Nila. Nah. Oke, kalau Bapak, Pak Slamet? Dari sekolah. Dari sekolah. Tambah diskusi. Oke, berarti dari sekolah sebagai acuan untuk membuat peraturan kelas, begitu intinya ya. Dan yang terakhir, bagaimana pelaksanaannya? Efektif apa enggak? Efektif. Sejauh ini efektif ya. Masih banyak melanggar. Oke, kira-kira pelanggaran itu masih terjadi apa enggak? Masih. Baik. Next, kemudian. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita fokus dulu ke kata disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu artinya belajar. Bahasa Latinnya itu adalah disiplina. Tapi kita dalam budaya kita sudah mengalami perubahan makna, ya, menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadinya kalau kita ngomong disiplin itu pasti terkait dengan dia patuh apa enggak, ya. Apalagi masalah waktu pasti rata-rata terkait dengan disiplin. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Di sini maksudnya apa? Biasanya disiplin itu erat kaitannya dengan peraturan, tata tertib. Ya, orang kalau ngomong disiplin, aturannya sudah seperti ini. Kamu harus disiplin karena kita sudah punya aturan seperti ini. Begitu dalam benak kita. Ya enggak? Ya. Next, Bu. Nah, nilai-nilai kebijakan universal ini ya adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Universal itu umumnya Bapak Ibu ya, dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadinya di sini kebijakan universal itu tidak dia beda-beda. Indonesia nilai universalnya tuh nilai kebajikannya itu beda dengan negara lain, tidak ya, tapi memiliki nilai-nilai kebijakan yang sama. Nah, menurut Dr. William Glasser pada teori kontrolnya pada tahun 1984, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Artinya bagaimana kita melakukan sesuatu pasti ada tujuan. Entah itu tujuannya untuk kesenangan, entah itu tujuannya untuk bertahan, entah itu menghindari ketidaknyamanan, pasti semua yang kita lakukan itu ada tujuannya. Dan kemudian yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Maksudnya adalah bagaimana cara kita membangkitkan, menumbuhkan dan menguatkan nilai-nilai kebajikan itu dari dalam anak sendiri. Ya, jadinya muncul sendiri keinginan untuk berubah itu dari anak itu sendiri. Dan nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan itu pada anak-anak terkait apa? Tentunya kembali ke profil pelajar Pancasila seperti yang digaungkan atau tujuan mereka belajar saat ini. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Nah, sekarang saya minta 2 relawan, 2 Bapak Ibu deh. Ayo, saya minta 2. Siapa kira-kira mau maju sebagai relawan? Ayo Bapak silakan. Ibunya 1. Siapa nih? Ibu Nila. Ya, Ayo. Ayo, Nila.
Ayo, Bu Nila yuk. Ayo tepuk tangan buat Pak Slamet dan Bu Nila sebagai relawan kita hari ini. Kita ada permainan sedikit saja. Kertas mana kertas? Oke, baik, Pulpen, silakan. Berkaitan nanti. Kita akan temukan kaitannya. Berkaitan dengan apa yang dikembangkan? Bebas. Apa saja. Jangan sampai dia sama Pak Slamet. Pak Slamet nggak perlu. Ibu Nila saja. Bebas. Mau kata, mau kalimat, mau gambar, apapun. Pak Slamet nulis. Sama nggak boleh nyindir. Kemudian kertasnya silakan Ibu Nila genggam yang kuat. Nah sekarang Ibu Nila silakan sebelah sini. Silakan sebelah sini. Nah sekarang tugas Pak Slamet adalah minta Ibu Nila biar tangannya tuh dibuka gimana pun caranya. Tapi nggak boleh dipegang. Mau di baik-baik, mau ngomong apa, silakan coba. Sampai Ibu Nila mau kasih kertasnya. Ibu Nila tolong dibuka genggamannya. Ibu Nila pokoknya bertahan. Nggak mau. Tolong dibuka sekali aja. Hadiahnya apa kalau buka Pak? Coba kasih penghargaan Pak. Nanti hadiahnya Mangga. Bu Nila kan suka mangga. Saya balik tanya, mangga apa yang Ibu suka? Saya suka mangga. Harum manis atau madu? Madu Pak. Madu. Ada 3 pohon. Nah, Ibu Nila masih bertahan nih. Iya. Silakan. Masih bertahan Ibu Nila nih. Kata bertahan. Nah. Nila jangan mau. 3 pohon. 3 pohon. Nah, mau nggak Ibu Nila nih kira-kira nih? Ya. Nasinya apa? Mangga apa? Terserah Bapak. Sekarang Pak Slamet silakan pakai kata-kata yang lebih agak keras gitu. Ya. Dipaksa. Mangga ini 3 pohon. Umurnya beda. Iya. Maksudnya umur buahnya beda. Iya. Ada yang sedang mau masak, ada yang menjelang masak, dan ada yang hampir makan. Ya, Kalau Ibu Nila tergoda apa enggak nih kira-kira? tidak mau membuka, nanti saya berikan kepada Ibu Ulfa. Siap menerima. Sudah ngancem nih Pak Slamet nih. Kira-kira Ibu Nila tergoda apa enggak nih? Ya dia daripada dulu. Silakan. Ya, silakan dikasih. Apa tulisannya? Silakan dibaca Pak Slamet. Disiplin. Disiplin. Oke, mari kita berikan tepuk tangan untuk Pak Slamet dan Ibu Nila. Silakan dulu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, terkait dengan permainan genggam tangan tadi, kira-kira apa yang bisa kita dapatkan? Di sini Ibu Nila sebagai objek ya, dan Pak Slamet berperan sebagai memiliki posisi kontrol di situ. Ya, jadinya posisinya Ibu Nila adalah dia mempertahankan sesuatu, ya, dan sebagai posisi kontrol, Pak Slamet itu sudah yang pertama itu adalah dengan kata-kata yang baik, ya, masih nggak bisa. Itu layaknya kita sebagai guru, ya, kita bersikap sebagai teman dengan anak-anak kita, dengan ngomong yang sopan, lemah lembut, tapi nggak mempan juga. Kemudian kita pakai cara yang kedua, kita kasih penghargaan. Masih belum mau juga, ya, masih belum mau juga. Itu posisi kita sebagai pemberi penghargaan. Dan yang terakhir itu tadi akhirnya Ibu Nila pasrah karena diancam. Ini tipikal kita banget ibu-ibu, pemberi ancaman, pemberi hukuman, karena mungkin memang kondisi anak yang mengharuskan kita untuk masih bertahan sebagai seorang penghukum atau pemberi hukuman. Namun nanti ada 5 posisi kontrol yang akan dijelaskan oleh rekan kita Ibu Dian Rosita Agustin di materi berikutnya. Tadi hanya sejenis warm up saja ya Bapak Ibu ya, biar ada
bayang-bayangan gitu loh. Sebenarnya kita ini posisinya di mana sekarang ini sebagai seorang guru. Baik, next. Nah, ini adalah ilusi kita Bapak Ibu. Sebenarnya bukan ilusi ya, mungkin sebuah sudah menjadi tertanam di benak anak didik kita ya, karena bukan yang memiliki kemauan untuk berubah itu ya bukan dari penyebab eksternalnya, tapi mereka harus memiliki dasar kesadaran sendiri. Mereka mau nggak berubah, mereka mau nggak untuk bersikap lebih baik, karena dari eksternal itu, terutama kita sebagai guru itu hanya pengarahnya saja, kita hanya memberikan efek saja. Tapi mau mereka maju, mundur, belok, kiri, kanan itu ya terserah mereka, karena mereka yang menentukan, ya. Nah sekarang di sini kita memiliki ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita memberikan kritik dan membuat orang merasa bersalah, ya. Di sini mungkin beberapa kali kita lakukan, terutama mungkin buat anak didik kita yang kayaknya susah banget dikasih tahu. Kita kadang-kadang kan nyebut orang tua kamu bagaimana, kamu nanti gimana orang tuanya dan sebagainya. Di situ secara nggak langsung Bapak Ibu kita membuat anak-anak itu merasa bersalah. Tapi lagi-lagi banyak banget anak-anak kita ini yang kayaknya itu sudah tidak memiliki rasa bersalah sama sekali. Mau nggak mau kan kita harus ngambil posisi menghukum seperti tadi. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan ini kan kita bisa dibilang pengaruh dari luar. Tapi lagi-lagi kalau tidak kembali ke anaknya itu sendiri, kalau tidak kembali ke pribadinya sendiri, tidak mungkin dia bisa berubah. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini gak usah ke anak didik kita saja, ibu-ibu, bapak, ke anak-anak kita dulu deh. Rata-rata pasti kita ngomongnya, ibu, bapak tahu yang terbaik buat kamu. Kadang-kadang kita nggak kasih pilihan ke anak-anak, terutama buat anak-anak kita yang masih kecil. Kamu masih kecil, kamu belum tahu apa-apa. Bapak, ibu yang tahu, ya enggak? Bener kan? Nah, itu ternyata ilusi Bapak Ibu, ya. Next kemudian. Nah, ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal, yaitu dari luar, ya. Nah, motivasi eksternal misalnya di sini saya contohkan ada murid yang rajin banget ke sekolah. Kalau ditanya, ya, kamu rajin banget ya gitu, kenapa kamu selalu rajin gitu, kenapa kamu selalu cepat datang dan sebagainya, ternyata jawabannya apa? Saya nggak mau dihukum bu, ya, itu jawabannya. Dan itu Bapak Ibu termasuk motivasi eksternal, karena jawabannya dia itu adalah saya tidak mau dihukum, saya tidak mau dimarahi guru, saya nggak mau ditegur guru, dan itu masih berpengaruh dari eksternal. Dan yang kedua, motivasi eksternal yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ini biasanya anak-anak suka nih, kamu kalau juara nanti ibu kasih ini. Nah, kamu nanti kalau rajin nanti kamu dapat hadiah. Nah, itu masih motivasi eksternal. Biasanya anak-anak SD itu senang tuh kalau misalnya ditanya, kamu pintar hafalannya, sudah hafal berapa juz misalnya, dia baru juz 30, pintar ya kamu, iya kata mama nanti dapat hadiah. Nah, lagi-lagi Bapak Ibu, mereka memiliki motivasi eksternal dari luar, dan yang tujuan kita itu adalah motivasi internal, ya. Anak-anak itu melakukan hal positif, melakukan hal baik itu karena memang mereka mau, karena memang mereka ingin melakukan itu, karena memang kesadaran dari diri mereka sendiri. Misalnya kamu mau atau kamu datang cepat, kenapa? Bisa kita tanya, ya bu, karena saya ingin mengikuti pelajaran dengan baik, karena saya tidak mau terlambat mengikuti pelajaran. Nah, itu sudah menunjukkan motivasi dari
dalam diri mereka sendiri. Next. Nah, ini adalah merdeka yang digaungkan mulai oleh Ki Hajar Dewantara, seperti merdeka mengajar, merdeka belajar. Nah, merdeka itu artinya Bapak Ibu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Tentunya memerintah diri sendiri dalam hal-hal yang baik, hal-hal yang positif tentunya, ya. Next ya. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Ternyata Bapak Ibu, penghargaan itu bisa menghukum. Secara tidak sadar kita memberikan hukuman terhadap anak-anak kita melalui penghargaan, ya. Walaupun sebenarnya awalnya itu kita pengennya memberikan motivasi, tapi ternyata terkadang, tidak semua ya, terkadang memang ada anak-anak yang lambat laun memiliki motivasi sendiri. Namun banyak juga mereka karena penghargaan itu mereka jadinya terbiasa. Mereka tidak mau melakukan sesuatu kalau tidak mendapatkan imbalan. Ya. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya. Kemudian ini berarti hukuman penghargaan itu kalau pengaruh jangka pendeknya itu kan yang lain kan jadi iri misalnya. Kemudian dia juga misalnya sukanya sama guru yang ini karena suka ngasih penghargaan, nggak suka sama guru itu karena tidak pernah ngasih penghargaan misalnya. Kemudian penghargaan menghukum seperti yang saya katakan tadi, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, ketepatan ini seperti apa? Biasanya orang kalau mau dapat penghargaan itu dia buru-buru, jadinya dia kurang teliti, kurang detail mengerjakan. Penghargaan tidak efektif. Nah, ada yang ya, ada yang tidak juga, ya. Penghargaan merusak hubungan. Nah, merusak hubungan ini seperti apa? Merusak hubungan ini misalnya dalam satu kelas, ya, kita memberikan penghargaan kepada beberapa murid tertentu dan beberapa murid tertentu yang lain ini yang tidak mendapatkan penghargaan ini merasa iri gitu, nggak suka lah sama temannya. Di situ maksudnya penghargaan merusak hubungan itu, Bapak Ibu. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Semakin turun penghargaan kita, semakin turun juga kualitasnya. Begitu biasanya, ya. Sedangkan kita sebagai guru kan tidak mungkin selalu memberikan reward, tidak mungkin selalu memberikan penghargaan dalam bentuk barang. Sedangkan anak-anak kalau sudah terbiasa kita berikan barang, tidak mau mendapatkan penghargaan dalam bentuk moral, karena mereka sudah terbiasa dengan barang. Penghargaan mematikan kreativitas. Nah, ini juga bisa iya bisa tidak ya Bapak Ibu, tidak semuanya. Dan yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena kembali ke penjelasan saya tadi, penghargaan itu memang motivasi ekstrinsik, bukan intrinsik. Next. Nah, ini Bapak Ibu, kita masuk ke hukuman dan konsekuensi, ya. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah pernah nih minta siswa mencatat 100 kali di dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Saya juga pernah Bapak Ibu. Dulu saya pernah kayak gini, saya suruh anak-anak nyatat. Dia termasuk hukuman. Kenapa dia termasuk hukuman? Karena dia bersifat tiba-tiba dan tidak memenuhi kebutuhan muridnya. Sedangkan di sini, ya, dia ini terlambat. Sebenarnya apa yang harus dia lakukan untuk mengganti keterlambatannya? Kalau dia menulis di buku 100 kalimat, itu tidak akan merubah apapun, tidak mengganti apapun, Bapak Ibu. Ya, yang ada juga dia nulisnya sambil kesel, sambil marah-marah, gitu kan? Selesai tulisannya, tapi dongkol iya sama gurunya. Dan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini masuk lagi hukuman Bapak Ibu. Kecuali Bapak Ibu ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat jam pelajaran penjaskes. Nah, itu konsekuensi Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang dia lagi belajar penjaskes, lagi belajar olahraga.
Makanya konsekuensinya itu kan dia olahraga duluan, gitu. Tapi kalau di sini karena dia terlambat, itu namanya hukuman. Kemudian yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini termasuk konsekuensi karena dia menggantikan barang dengan barang. Dia menggantikan kertas dengan kertas, gitu. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Nah, ini konsekuensi Bapak Ibu, bukan hukuman. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, lagi-lagi ini hukuman karena tidak ada korelasi dengan maskernya. Nah ini seperti yang saya bilang tadi, ada kaitannya dengan kalimat yang kedua. Hari memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Dia masuk konsekuensi karena terkait dengan pelajarannya. Next. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Ya, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu termasuk hukuman. Jadinya anak merasa tersakiti gitu. Kemudian konsekuensi sesuatu harus terjadi, entah itu dia menyakiti ataupun mengganti, pokoknya ada yang menggantikan seperti itu. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Yang namanya hukuman itu Bapak Ibu bukan hanya bersifat fisik, tapi juga dari verbal. Itu hukuman, ya, bukan hanya hukuman fisik tapi juga hukuman verbal. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Sama-sama membuat anak merasa tidak nyaman, namun bedanya kalau hukuman itu dalam jangka waktu yang lama. Kemudian hukuman juga membuat anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi anak menghargai disiplin. Dan hukuman itu bersifat paksaan, ya. Hukuman itu bersifat paksaan. Kalau konsekuensi bersifat stimulus atau tanggapan. Dan berikutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman juga bersifat konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi bersifat merupakan konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, ini biasanya anak-anak kalau misalnya kita contohkan mereka nggak buat PR, mereka akhirnya takut dihukum kan? Mereka akhirnya menyembunyikan kesalahannya. Dengan apa? Membuat kesalahan yang baru. Yang pertama berbohong, yang kedua bolos, nggak masuk kelas. Begitu cara mereka menyembunyikan kesalahan. Kemudian yang berikutnya, konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, hukuman itu bikin anak itu marah, ada rasa bersalah, malu, ya, dan merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi ada efeknya juga, yaitu merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Baik Bapak Ibu, materi berikutnya yaitu tentang restitusi. Apa sebenarnya itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, karakter yang positif tentunya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Untuk materi restitusi nanti ada di materi terakhir yang akan disampaikan oleh Bundan, tapi ini hanya pengenalan dulu ya Bapak Ibu. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Di sini restitusi itu adalah cara kita berkolaborasi dengan murid untuk mereka dapat mencapai solusi atau mendapatkan solusi dari masalah mereka sendiri. Jadinya kita menuntun anak-anak untuk menuntun mereka agar mereka dapat menemukan solusi dari masalah mereka sendiri. Ciri-cirinya yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Karena selama ini kita biasanya bagaimana anak-anak itu menebus kesalahannya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, bersifat tawaran, ya, terpaksaan seperti hukuman. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Baik
Bapak Ibu, ini adalah efek dari keyakinan kelas yang kita buat. Di sini ada peraturan kelas. Peraturan kelas atau kesepakatan kelas itu dibuat dari dasar keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu dari mana? Dari nilai-nilai kebajikan yang sudah kita bahas bersama pada materi awal tadi, ya. Dari peraturan dan keyakinan kelas ini diharapkan terbentuknya lingkungan yang positif di antara murid dan guru. Kalau sudah terbentuk lingkungan positif antara murid guru dalam kelas, otomatis akan berdampak positif juga ya pada sekolah. Nah, setelah lingkungan di sekolah itu positif, tentunya budaya positif itu akan terbentuk dengan baik. Nah, di sini adalah contoh perbedaan peraturan dan keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Ya, peraturan itu misalnya contoh kalimatnya selalu kembalikan buku pada tempatnya. Nah, itu adalah bentuk dari tanggung jawab. Nah, bahasa keyakinan kelasnya itu adalah tanggung jawab. Jadi kita mengajarkan anak untuk selalu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, dilarang mengganggu orang lain itu terkait dengan apa? Saling menghargai, saling menghormati. Jadi bahasa keyakinan kelasnya itu adalah menghormati orang lain. Begitu juga dengan dilarang melakukan kekerasan itu terkait dengan menghormati orang lain dan juga terkait keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba terkait dengan kesehatan ya. Jadinya anak-anak kita ajarkan untuk menyayangi diri sendiri, untuk menjaga kesehatannya sendiri. Dan bergantian atau menunggu giliran, bersabar, antri itu melatih kita untuk bersabar ya Bapak Ibu ya, dan menghormati orang lain. Dan berikutnya gunakan masker, lagi-lagi kembali ke masalah kesehatan dan keselamatan. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor dengan bahasa keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Nah, baik, untuk materi berikutnya saya serahkan ke Ibu Dian Rosita Agustin untuk memaparkan materi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kepada Ibu Dian, saya persilakan. Kesempatan yang diberikan kepada saya akan melanjutkan paparan dari rekan kita tadi Ibu Nana Ipuati, di mana yang akan saya paparkan yaitu tentang pembelajaran yang keempat, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, seperti yang dipaparkan atau yang disebutkan oleh ahli bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kesenangan, dan yang kelima kebebasan. Dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, bertahan hidup merupakan kebutuhan fisiologis yang berkaitan dengan fisik manusia. Sedangkan yang keempat itu adalah tentang kebutuhan psikologis, yaitu penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan serta kebebasan. Nah, yang berikutnya yaitu tentang menurut para ahli dunia berkualitas ini seperti album foto Bapak Ibu. Jadi album foto itu tidak banyak sekali isinya, adalah suatu kenang-kenangan bagi kita yang sangat berkesan sekali, sehingga untuk kita, baik untuk anak-anak, dunia berkualitas itu adalah dunia yang menyenangkan bagi mereka, dunia yang berkesan bagi mereka. Nah, tujuan kita di sini adalah bagaimana anak-anak itu menjadikan sekolah atau kegiatan di sekolah itu masuk dalam dunia berkualitas mereka. Selanjutnya yaitu tentang 5 posisi kontrol, yaitu penghubung, yang kedua yaitu pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga itu sebagai teman, yang kelima pemantau atau monitor, dan yang lebih memahami bagaimana 5 posisi kontrol ini ada tayangan video sebagai berikut. Bahagia Ibu dan Bapak Ibu hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol
lagi rasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus lain yang terlambat hadir 20 menit di sekolah. Melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ya, demikianlah video yang telah kita saksikan bersama Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol. Nah, sekarang saya akan memaparkan apa saja perbedaan dari 5 posisi kontrol itu. Yang pertama yaitu tentang guru sebagai penghukum. Pada guru sebagai penghukum ini, guru akan berbuat yaitu menghardik. Biasanya guru akan menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Nah, pada posisi guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, maka guru akan berbuat dengan memberikan ceramah dan menanyakan dan mengatakan, seharusnya kamu seperti ini anak-anak, atau ibu kecewa karena kamu berbuat seperti itu, seharusnya kamu seperti ini. Itu contohnya. Kemudian posisi sebagai teman, ini biasanya guru berkata lebih lembut dengan cara membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Selanjutnya yaitu sebagai pemantau. Di sini posisi guru menghitung dan mengukur apa yang telah dilakukan oleh murid. Dan yang terakhir yaitu sebagai manajer. Maka di sini guru akan berbuat dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru akan berkata seperti apa pada 5 posisi kontrol itu. Nah, pada posisi penghukum, guru akan mengatakan kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Di sini seperti ada sebuah ancaman. Kemudian ketika membuat orang merasa bersalah, guru akan mengatakan kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Kemudian sebagai teman, guru akan mengatakan, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Kemudian sebagai pemantau, pertanyaan yang guru ajukan biasanya apa peraturannya. Kemudian untuk posisi manajer yang dikatakan oleh seorang guru biasanya yaitu apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian dari hasilnya, baik penghukum membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau maupun manajer ada berbagai perbedaan. Untuk hasil guru sebagai penghukum, biasanya siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain serta mudah sekali berbohong. Pada posisi pembuat orang merasa bersalah, hasilnya adalah siswa akan menyembunyikan atau menyangkal dan berbohong. Ini hampir sama hasil antara penghukum maupun pembuat orang merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, siswa akan selalu ketergantungan. Di sini tadi telah disebutkan oleh rekan karya bahwa guru yang biasa mengambil posisi kontrol mungkin akan lebih dekat dengan siswa. Nah, guru yang tidak mengambil posisi sebagai teman, maksudnya sebagai teman, mungkin mereka tidak terlalu mengenal atau menyukainya. Kemudian pada posisi pemantau, hasil yang akan didapat yaitu menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, kalau tidak diawasi mungkin mereka akan berbuat sekehendak mereka. Yang terakhir sebagai posisi manajer, hasilnya akan menguatkan pribadi siswa itu sendiri. Dari sisi dengan dunia berkualitas, pada posisi penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ini tentunya bukan hal yang kita harapkan ya Bapak Ibu. Kemudian pada posisi pembuat orang merasa bersalah, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitasnya. Kemudian pada posisi teman, murid meletakkan guru di atau sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitasnya. Dan pada posisi pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitasnya.
Jadi mulai membuat orang merasa bersalah, teman maupun pemantau, anak-anak sudah memasukkan guru maupun kegiatan di sekolah di dalam dunia berkualitas. Nah, pada bagian manajer di sini kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Selanjutnya dari posisi murid menghadapi berbagai posisi kontrol di atas ini, murid akan berkata ketika mendapatkan atau menghadapi guru sebagai penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, di sini murid tentunya sangat tidak respect kepada kita. Pada posisi membuat orang merasa bersalah, murid akan berkata, maafkan saya, dia meminta maaf. Pada posisi teman, murid akan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata tidak. Dan pada posisi memantau, murid akan berkata, berapa banyak nilai yang saya peroleh. Nah, di sini kita mengetahui bahwa pada posisi memantau, guru sering memberikan reward atau hadiah-hadiah. Jadi mereka sangat ketergantungan dengan hadiah-hadiah yang dimiliki oleh guru. Kemudian yang terakhir pada posisi manajer, murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Di sini sangat terlihat sekali bahwa motivasi intrinsik anak-anak ketika berhadapan guru yang memiliki posisi kontrol manajer sangat kuat posisi atau motivasi intrinsik. Yang terakhir pada sisi dampak pada murid, ketika murid bertemu atau menghadapi guru sebagai penghukum, maka dia akan mengulangi kesalahan. Ini tidak ada efek jerah. Kemudian pada posisi murid bertemu dengan guru yang memiliki posisi kontrol membuat orang merasa bersalah, dia akan merasa rendah diri. Ketika murid bertemu dengan guru yang memiliki posisi teman, maka dampaknya pada murid dia akan lemah, tidak memiliki dan tergantung, karena di sini dia sering sekali dapat bantuan dari guru sebagai posisi teman. Kemudian ketika murid bertemu dengan atau menghadapi guru yang memiliki posisi kontrol menentu, maka hasilnya akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan yang terakhir, ketika murid bertemu dengan guru yang memiliki posisi manajer, maka hasilnya murid akan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, di sini antara 1, 2, 3, 4, 5 ini, 5 posisi kontrol ini, maka yang ideal adalah sebagai posisi manajer, karena di sini anak-anak dibentuk atau ditingkatkan motivasi intrinsipnya. Ya, baiklah Bapak Ibu, kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Nah, ini adalah gambar segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini terdiri dari menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, serta menanyakan keyakinan. Hal ini perlu kita lakukan pada anak-anak yang memiliki masalah-masalah, dan kita menyelesaikannya dengan cara segitiga restitusi ini. Nah, pada tahap menstabilkan identitas, kita dapat mengatakan kepada anak-anak, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang lain lagi yaitu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Pada tahap validasi kebutuhan, kita dapat mengatakan pada anak-anak bahwa kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya pada tahap menanyakan keyakinan, kita dapat bertanya kepada murid, yaitu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, berikut ada video tentang pelaksanaan segitiga restitusi. Silakan kita simak bersama Bapak Ibu. Ini adalah suatu proses keyakinan. Sebentar Bu Nana. 3.
Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Demikian Bapak Ibu tayangan video. Dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwa saat menstabilkan identitas, tadi Pak Guru mengatakan bahwa Pak Guru juga akan merasa tidak senang ketika ada atau merasa kesal ketika ada teman yang mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan dirinya. Kemudian pada tahap validasi kebutuhan, maka Pak Guru tadi mengatakan bahwa syukur murid tidak melakukan hal yang lebih berat lagi. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di situ Pak Guru menanyakan apakah keyakinan yang masih dipegang oleh murid untuk perbaikan di masa yang akan mendatang. Nah, di sini ada tahap yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Di sini guru dapat berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu beberapa kalimat ya Bapak Ibu dalam tahap menstabilkan identitas. Kemudian pada tahap validasi kebutuhan, di sini akan membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Nah, pada tahap ini guru dapat berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang apa yang penting bagi kamu?
kamu. Lalu kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Dan yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu beberapa kalimat bagaimana kita menerapkan segitiga dan kondisi pada tahap validasi kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, anak akan melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contoh-contoh kalimat yang dapat guru katakan yaitu apa nilai yang kita percaya di kelas atau di kelas kita, kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih, kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa. Nah, itu beberapa contoh bagaimana kita menanyakan keyakinan kepada murid kita. Pemaparan kami tentang budaya positif, mungkin ada dari Bapak Ibu ingin memberikan pertanyaan. Kami dua penanya. Baik, kami persilakan Bapak Ibu, silakan. Baik Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Maria Ulfa. Yang ingin saya tanyakan kepada dua CGP hebat di depan. Yang pertama adalah berkaitan dengan keyakinan kelas. Berbicara masalah keyakinan kelas, masih banyak bahkan sebagian besar dari anak-anak kita peraturan itu belum diyakini dari dalam diri mereka sendiri. Jadi bagaimana menumbuhkan kesadaran kepada murid-murid kita bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah berangkat dari motivasi internal mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berkaitan dengan posisi kontrol guru itu tadi. Dari 5 posisi kontrol itu tadi, posisi kontrol yang ideal yang akan kita lakukan kepada murid-murid kita itu sebenarnya yang mana? Nah, terkadang kita dengan keterpaksaan dengan situasi dan kondisi di kelas yang membuat kita terpaksa seperti yang dibilang oleh Ibu Nana tadi menerapkan posisi penghukum, padahal sebenarnya guru itu tidak ingin menerapkan posisi itu. Jadi bagaimana untuk menyikapi ini? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal sebenarnya sudah disampaikan Ibu Guru tadi sama saja sebenarnya tadi. Jadi saya ini lagi apa ya mau ditanyakan? Ya, ini saja yang ingin saya tanyakan. Kendala Bapak Ibu selama menjadi CGP, pengalamannya ketika berada di ruangan itu seperti apa? Kendala ketika berhadapan dengan siswa yang paling sering dirasakan. Terus ketersesuaian antara teori yang kita pelajari selama ini dengan fakta yang terjadi di ruangan itu seperti apa? Itu saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hidayatullah, guru IPA. Mohon penjelasannya tentang pelaksanaannya di lapangan atau di kelas, tentang kendala-kendala yang ditemui di kelas, tentang kesepakatan itu. Sebab kami perhatikan pada saat ini karena pengaruh COVID, sehingga anak-anak kita terutama kelas 3 itu masa sekolahnya hanya sampai 1 tahun. Tentunya kendala-kendala pasti ibu temui, dan itu membutuhkan suatu penyelesaian yang lebih mendalam, karena menjiwai anak pada waktu sekarang kan masa remaja. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Kami akan menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu. Yang pertama dari Ibu Maria Ulfa, cara menumbuhkan motivasi intrinsik dalam penerapan keyakinan kelas.
Baik, ini tadi terkait dengan keyakinan kelas ya. Sebelum kita menyusun keyakinan kelas bersama dengan murid, terlebih dahulu kita paparkan dulu nilai-nilai kebajikan universal yang ingin kita tanamkan. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan itu, tapi mungkin kita bisa fokus di profil pelajar Pancasila. Namun jika dirasa profil pelajar Pancasila itu terlalu umum, bisa juga kita mencari nilai-nilai kebajikan yang lebih detail. Itu dulu kita berikan pemahaman dulu kepada anak didik kita, baru kita mulai menyusun keyakinan kelas. Namun di sini Bapak Ibu, lagi-lagi keyakinan kelas itu tidak bisa kita laksanakan secara gimana ya, kayak perubahan itu instan gitu, mesti ada prosesnya. Begitupun juga untuk melaksanakan keyakinan kelas, kita tidak boleh mengharapkan sesuatu itu langsung anak-anak berubah drastis, harus sedikit demi sedikit. Kita berikan pemahaman dulu, berikan pemahaman, penguatan, diingatkan terus-menerus, dan lambat laun nanti keyakinan kelas itu akan benar-benar terpatri dan bisa memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak didik kita sendiri. Mungkin ada tambahan dari Budian? Baik, terima kasih. Sedikit tambahan dari saya atas pertanyaan dari Ibu Ulfa. Jadi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Nana tadi sudah tepat. Yang ingin saya tambahkan yaitu ketika kita sudah membuat keyakinan kelas bersama siswa, ada tahap refleksi. Nah, itu sangat penting untuk kita lakukan agar anak-anak motivasi intrinsiknya tetap atau bisa muncul. Jadi keyakinan kelas itu walaupun sudah kita buat, anak-anak juga masih banyak yang tidak memindahkan atau melaksanakan dengan baik. Nah, proses refleksi ini sangat penting, jadi kita mengingatkan kembali, kita menanyakan kembali tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Mungkin itu jawaban dari saya. Lanjut pertanyaan yang kedua, posisi kontrol yang sesuai atau yang ideal dengan kita sebagai guru. Mungkin Ibu Dian bisa? Ya, dari kelima posisi kontrol yang telah saya paparkan tadi, maka yang paling ideal yaitu posisi sebagai manajer. Ya. Namun demikian, melihat situasi tempat kita, mungkin kita tidak bisa langsung otomatis menjadi guru yang memiliki posisi kontrol. Tidak bisa dipungkiri kita masih sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai teman atau sebagai pemantau. Namun dengan setelah mempelajari materi-materi ini, mungkin kita dapat memperbaiki diri kita sedikit demi sedikit untuk bisa melaksanakan atau menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Baik, untuk posisi kontrol yang sesuai memang kita diharapkan sebagai manajer ya Bapak Ibu ya. Namun itu merupakan kita lakukan lagi-lagi tidak ada perubahan itu yang drastis. Semua harus bertahap. Sekarang kita masih di posisi sebagai penghukum misalnya. Kita naik tingkat dulu sebagai teman mungkin. Kemudian atau pemberi rasa bersalah. Kemudian kita naik tingkat lagi sebagai teman, naik tingkat lagi menjadi pemantau, dan terakhir yang ingin kita capai adalah sebagai manajer. Baik, pertanyaan berikutnya adalah kendala pada saat pelaksanaan di sekolah atau kelas, apakah sesuai dengan teori dan penerapannya? Bapak Ibu, tidak bisa kita pungkiri teori itu tidak selalu sejalan atau tidak selalu aman gitu dalam penerapannya. Semuanya kita sesuaikan dengan kondisi siswa dan lingkungan kita sendiri. Namun di situ yang namanya teori itu kan kita harus belajar pengetahuan baru buat kita, dan bagaimana caranya kita menerapkannya dengan siswa kita sekarang. Walaupun tidak bisa maksimal, tapi paling tidak kita merubah atau bergerak maju, ya, bergerak maju, menerapkan teori-teori yang kita dapatkan atau materi-materi yang kita dapatkan, karena memang materi-materi tersebut memang sangat-sangat mendukung
mungkin buat anak-anak kita. Tapi mari kita mencoba, mari kita berusaha, karena perubahan itu tidak akan kita tahu berhasil atau tidak kalau tidak kita mulai dari diri kita sendiri, kalau kita tidak bergerak. Jadinya Bapak Ibu, mari kita bergerak, itu saja. Ada tambahan? Baik, untuk pertanyaan terakhir mungkin bagaimana kendala lagi-lagi masalah keyakinan kelas, terutama di kelas 9. Baik. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Slamet ini. Kendala penerapan kelas terutama pada kelas 9. Ya, kendala yang selama ini saya hadapi, walaupun sudah membuat keyakinan kelas, tapi anak-anak masih banyak yang tidak mengikuti keyakinan kelas itu. Nah, jadi bagaimana solusinya? Kembali lagi tadi kita harus mengingatkan kembali kepada anak-anak tentang keyakinan kelas yang kita telah buat, ya, dengan cara merefleksi kembali dan tentu bicara dari hati ke hati pada anak-anak tersebut. Bisa juga kita menggunakan tahapan segitiga restitusi ini bagi anak-anak yang benar-benar sangat memiliki masalah dalam menjalankan keyakinan kelas. Mungkin itu ada tambahan dari Ibu. Baik, mungkin untuk masalah permasalahan kelas 9 ini kan karena mungkin mereka kemarin itu angkatan COVID ya dibilang Bapak Ibu ya, mereka terbiasa di luar, terbiasa bebas, jadinya mereka masuk sekolah tuh kayak terkungkung mungkin ya. Di sini mungkin bagaimana caranya kita menerapkan keyakinan kelas itu. Nah, seperti yang Ibu Dian katakan tadi, kita terus melakukan penguatan Bapak Ibu. Yakin saja, semua itu pasti nggak akan usaha kita itu tidak ada yang sia-sia, sekecil apapun itu. Misalnya sekarang mungkin ada 1-2 yang susah diatur, tapi lambat laun pasti bisa mereka berubah atau mendapatkan motivasi intrinsik dari dalam diri mereka sendiri. Kemudian kendalanya seperti apa, anak-anak susah diatur dan sebagainya, sering bolos dan sebagainya. Posisi kita sebagai guru itu harus kita maksimalkan Bapak Ibu. Jika memang sudah tidak bisa menjadi posisi kontrol yang ideal sekarang, saya contohkan misalnya mungkin kita sebagai teman buat mereka, mungkin kita bisa naik kelas. Kita naik kelas ke posisi pemantau, kita memberikan konsekuensi dan lain sebagainya. Ya, mungkin di situ waktunya kita itu juga sebagai guru juga harus keluar dari zona nyaman Bapak Ibu. Jika memang siswa kita susah diatur, kita jangan menyerah. Karena tadi 5 posisi kontrol tadi itu merupakan usaha kita dalam rangka mencapai anak-anak atau peserta didik yang memiliki budaya positif juga tentunya. Jadinya kalau memang tidak menurut Bapak Ibu susah atau mungkin anak-anak susah diatur, mungkin posisi kontrol kita yang harus berubah. Sekian Bapak Ibu, mungkin itu jawaban dari kami berdua. Semoga mendapatkan pencerahan ya. Terima kasih. Demikian tadi Bapak dan Ibu Guru, acara kegiatan kita dalam rangka diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang sudah dipaparkan oleh teman kita Ibu Nana Erniwati SPD dan Ibu Dian Rosita SPD. Mudah-mudahan pemaparan tadi bermanfaat untuk kita semuanya dan kegiatan kita ini selalu diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih banyak pula kepada Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan kita hari ini. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu guru semuanya, mari kita akhiri kegiatan kita ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.